Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pelajaran IPA kelas 8. Nah, kali ini topik yang akan kita bahas tentang gerak pada hewan dan gerak pada tumbuhan. Baiklah ya, pertama kita bahas dulu tentang gerak pada hewan. Nah, gerak pada hewan ini sama dengan gerak pada manusia, udah terlihat. Kenapa? Karena hewan juga memiliki alat gerak ya, dan juga bisa berpindah tempat. Nah, pada dasarnya alat gerak pada hewan ini sama dengan alat gerak pada manusia, yaitu terdiri atas tulang dan juga terdiri atas otot. Nah, pada umumnya gerak pada hewan ini terlihat nyata ya, dan geraknya bisa berpindah tempat. Nah, beda dengan tumbuhan. Kalau pada tumbuhan, gerak pada tumbuhan ini agak susah untuk kita lihat. Bahkan ya, ini tidak bisa terlihat dengan nyata. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kita bahas dulu sedikit tentang macam-macam rangka yang dimiliki oleh hewan. Nah, hewan itu memiliki 3 macam rangka ya, ada exoskeleton. Nah, exoskeleton ini dari kata exo, itu luar, skeleton itu rangka. Jadi exoskeleton ini hewan yang memiliki rangka luar. Yang kedua, endoskeleton, itu dari kata endo itu dalam, skeleton itu rangka. Jadi endoskeleton itu rangka luar. Yang ketiga itu exoskeleton dan juga endoskeleton. Nah, ini hewan yang memiliki rangka luar maupun memiliki rangka dalam. Baiklah, kita bahas satu persatu ya mengenai macam rangka pada hewan. Yang pertama kita bahas dulu tentang exoskeleton. Seperti yang tadi sudah kita bahas ya, exoskeleton ini adalah rangka luar, di mana rangka luar ini berfungsi untuk melindungi tubuh ya, dan juga sebagai tempat menempelnya bagi otot. Nah, contoh hewan yang memiliki rangka luar ya, ini hewan-hewan moluska atau hewan yang bertubuh lunak. Contohnya hewan bertubuh lunak itu apa? Bekicot misalnya ya, siput, ini kelompok-kelompok moluska. Ada juga ya kelompok pada arthropoda seperti cangkrik ya, kemudian pada belalang dan sebagainya. Nah, ini beberapa contoh hewan yang memiliki rangka luar ya, cangkrik, siput, kerang, cumi-cumi, ini tergolong hewan yang memiliki rangka luar. Kemudian kita bahas yang kedua, endoskeleton. Nah, endoskeleton itu rangka dalam. Struktur tulang ini ya terdiri atas tulang keras dan juga tulang rawan. Nah, di dalam tubuh organisme ini ya, endoskeleton berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh, juga sebagai tempat menempelnya otot, sama seperti tulang pada manusia ya. Nah, contoh hewan-hewan yang tergolong tulangnya itu endoskeleton, misalnya hewan-hewan vertebrata, jerapah, kambing, buaya, misalnya ya burung, itu jenis rangkanya adalah rangka endoskeleton. Berikutnya yang ketiga itu hewan yang memiliki rangka exoskeleton dan endoskeleton. Nah, ini biasanya dimiliki oleh hewan-hewan kura-kura, penyu ya. Ini jenis hewan yang memiliki exoskeleton dan endoskeleton. Nah, exoskeleton pada kura-kura ini ya, rangka luarnya biasanya berupa cangkang ya. Kalau kalian perhatikan penyu itu punya cangkang bagian luar ya. Nah, bagian yang menutup tubuh, yang bagian punggung itu kita kenal dengan istilah carapax. Kemudian bagian perutnya ya, cangkang yang di bagian perutnya kita kenal dengan istilah plastron. Nah, ini mengenai macam-macam rangka yang dimiliki oleh hewan ya. Berikutnya kita bahas mengenai bagaimana sih gerak hewan ya. Nah, kita bahas gerak hewan satu persatu. Bagaimana dia bergerak. Biasanya gerak pada hewan ini disesuaikan dengan tempat hidupnya atau disesuaikan dengan habitatnya. Misalnya hewan yang hidup di udara, ya, hewan yang habitatnya di darat, hewan yang habitatnya di air. Tentu saja mereka akan memiliki alat gerak dan cara bergerak yang berbeda-beda. Ya, kita bahas sekarang yang gerak hewan yang habitatnya di udara. Nah, kalian lihat ya, ini contohnya burung.
Nah, untuk bisa bergerak, burung ini menggunakan sayap ya pada saat dia terbang ya. Nah, sayap ini ya dia bergerak dengan menggabungkan antara otot dan juga tulang ya, sehingga dia bisa ringan mengepakkan sayapnya yang membuat gaya angkat sehingga burung bisa terbang. Nah, tubuh hewan-hewan tersebut biasanya memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi adanya gaya gravitasi. Nah, salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat itu yaitu dengan menggunakan sayapnya. Nah, prinsip gerak pada burung ini biasanya diterapkan ya pada pesawat terbang. Nah, bagi ilmuwan kita ya membuat pesawat terbang ini khususnya pesawat terbang yang bersayap ya, ini bentuknya airfoil. Nah, sama seperti sayap burung memiliki susunan kerangka yang ringan ya, tulang dada dan otot juga yang kuat. Nah, bentuk sayap airfoil ini membuat udara mengalir pada bagian atas dari sayapnya. Ini lebih cepat daripada bagian bawahnya. Pada saat si burung ini mengepakkan sayap ya, nantinya udara akan mengalir ke bawah. Nah, dorongan ke bawah ini yang nantinya akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung bisa terangkat ke atas dan akhirnya burung ini bisa terbang. Itu prinsip gerak pada hewan yang hidupnya di udara. Berikutnya kita bahas ya tentang bagaimana sih gerak hewan yang habitatnya ada di darat. Nah, ini akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Hewan-hewan yang hidupnya di darat, ya, misalnya kalian perhatikan ini salah satu contoh cheetah. Nah, untuk hewan-hewan yang hidup di darat, kecenderungannya ya dia akan memiliki otot dan juga tulang yang sangat kuat. Nah, otot dan tulang ini diperlukan untuk mengatasi inersia, ya, mengatasi kelembaman, yaitu kecenderungan tubuh untuk diam dan juga untuk menyimpan energi pegas ya, atau elastisitas. Nah, ini dilakukan ya dengan berbagai aktivitas. Nah, kita lihat ya salah satu contoh misalnya ya hewan yang hidup di darat, gajah. Nah, gajah ini memiliki inersia atau kelembaman yang lebih besar dibandingkan dengan hewan lain. Nah, inersia yang dimiliki gajah inilah ya adalah kecenderungan untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Nah, hal ini biasanya disebabkan kenapa? Karena gajah memiliki bobot tubuh yang besar ya, sehingga dia gaya inersianya pun lebih besar ya. Yang kedua, contoh yang kedua misalnya harimau, singa, kuda ya, kemudian cheetah misalnya ya, rusa. Nah, ini hewan-hewan ini memiliki gerakan yang sangat lincah dan juga cepat dibandingkan dengan gerakan hewan-hewan yang lain ya. Hal ini dikarenakan ya adanya perbedaan struktur pada tulang dan otot pada masing-masing hewan tersebut. Nah, masing-masing hewan darat ini dia bergerak mengandalkan ya sekali lagi mengandalkan pada otot dan tulang-tulang mereka yang kuat. Ini untuk gerak hewan yang habitatnya di darat. Berikutnya ya, setelah tadi kita bahas gerak hewan di udara, ya di darat. Sekarang yang ketiga, bagaimana gerak hewan yang habitatnya di air? Tentu saja kalian mengenal ya hewan yang hidup di air itu contohnya ikan. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan, salah satu bentuk tubuh ikan nih ya yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk tubuhnya yang torpedo. Nah, bentuk tubuh torpedo inilah yang memungkinkan tubuh si ikan bisa meliuk-liuk dari kiri ke kanan ya. Nah, bentuk tubuh ikan ini ada juga yang streamline. Nah, kalau tadi bentuk yang torpedo itu memungkinkan gerakan untuk meliuk kiri kanan. Nah, bila ikan yang memiliki bentuk tubuh streamline, nah ini berfungsi untuk mengurangi hambatan ya pada saat bergerak di dalam air. Kemudian ikan juga memiliki ekor. Ya, ada sirip ekor. Nah, sirip ekor yang berlebar ini berfungsi untuk mendorong gerakan ikan pada saat dia berada di dalam air. Nah, bagaimana sih ikan bisa berenang di dalam air? Ada beberapa ya yang bisa kita bahas. Di dalam ikan itu memiliki apa sih atau alat gerak apa yang bisa membuat dia leluasa bergerak di dalam air? Satu, misalnya ya kalau kalian perhatikan ikan itu sering mengeluarkan gelembung renang.
Nah, gelembung renang ini berguna untuk mengatur gerakan air, ya, gerakan ikan pada saat dia bergerak naik turun naik turun. Nah, kalau kalian ingin melihat gelembung renang itu seperti apa, ya, kalian bisa bedah misalnya, ya, beli ikan mas. Nah, kalian coba bedah di dalamnya itu, nanti isi di dalamnya kalian akan melihat bentuk yang seperti balon kecil, ya, sepasang, ada 2 itu berwarna putih. Nah, itulah yang kita namakan gelembung renang. Ini sangat berguna bagi ikan pada saat dia bergerak untuk naik dan turun. Ikan juga, yang kedua, ikan juga memiliki susunan otot dan tulang belakang yang sangat fleksibel, ya, luas, lentur. Nah, ini, ya, susunan otot dan tulang belakang ini berguna untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Yang ketiga, kalian bisa memperhatikan juga, ya, ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri, ya, dan sirip ekornya juga untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Yang keempat, ikan juga, ya, ikan yang bergerak dengan sirip pasangan, ya, dan sirip tengah. Ini biasanya untuk ikan-ikan yang hidupnya di daerah terumbu karang. Nah, untuk jenis ikan yang seperti ini, dia tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh maupun menggunakan sirip ekornya. Nah, ini kita sudah bahas, ya, mengenai bagaimana gerak-gerak hewan yang hidupnya di air. Nah, setelah kita bahas mengenai gerak hewan, yang berikutnya kita bahas tentang gerak tumbuhan. Nah, ini banyak sekali, ya, tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan ini berbeda dengan gerak pada manusia ataupun pada hewan. Seperti sudah kita bahas lebih awal tadi, gerak tumbuhan agak susah untuk kita amati secara langsung, ya. Kita ngamatin, ya, ini akan begitu susah kita lihat. Nah, gerakan pada tumbuhan ini kenapa susah? Itu umumnya merupakan gerakan yang butuh proses dan berlangsungnya lama. Tidak bisa langsung kita terlihat, ya, bisa kita lihat langsung. Nah, gerakan tumbuhan ini juga, ya, tidak bisa menimbulkan perpindahan tempat, dan ini hanya terjadi pada kalaupun bisa pindah, itu hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan, ya, hanya sebagian. Nah, gerak pada tumbuhan ini tidak menimbulkan perpindahan tempat, dan ini hanya terjadi pada sebagian tubuh dari tumbuhan itu, misalnya hanya akarnya, daunnya, ataupun bunga. Nah, kita bisa amati, ya, ini satu contoh, misalnya gerak tumbuhan, ya, tunas tumbuhan tumbuh ke arah cahaya, gerakan bunga pukul 4, ya, yang dia mekar pada waktu sore hari, atau gerakan daun putri malu, ya, dia akan mengatup apabila kita sentuh. Ini beberapa contoh gerak tumbuhan, ya. Kita bahas lebih lanjut mengenai gerak tumbuhan. Nah, gerak tumbuhan ini, ya, berdasarkan rangsangan. Jadi untuk bisa bergerak, tumbuhan itu ada rangsangan atau stimulus. Nah, berdasarkan rangsangannya, gerak tumbuhan dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya gerak autonom, atau kita kenal gerak endonom. Yang kedua gerak esionom, yang ketiga gerak higroskopis. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu mengenai gerak autonom atau gerak endonom. Nah, ini jenis gerakan yang sampai sekarang itu tidak diketahui jelas apa sih penyebabnya atau ada rangsangan apa, ya. Bahkan ilmuwan ini baru menduga, ya, gerakan ini hanya mengenal karena endonom itu gerakan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Satu contoh gerakan dari plasma sel, ya. Yang kedua gerakan esionom. Nah, kita akan lebih mengenal ini tentang gerakan esionom. Gerakan esionom ini terjadi pada tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar si tumbuhan, ya. Nah, ini dibedakan menjadi 3, ya. Ada gerak tropisme, gerak taksis, dan juga gerak nasti. Nah, untuk gerak esionom ini akan kita bahas nanti selanjutnya, ya. Yang ketiga, gerak higroskopis. Nah, gerak higroskopis ini adalah gerak bagian tumbuhan, ya, yang terjadi karena adanya perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga tumbuhan tersebut bisa mengalami pengerutan, ya. Nah, pengerutan ini bisa terjadi tidak sama di bagian-bagian tumbuhan itu. Ya, misal, ya,
terbukanya buah cemara, kemudian pecahnya biji kacang-kacangan atau biji polong-polongan. Nah, biji polong-polongan ini bisa pecah karena adanya perubahan kadar air di dalam sel-selnya. Berikutnya ya, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang gerak esionom. Nah, gerak esionom ini banyak ya. Ada terbagi menjadi 3. Tadi ada tropisme, ada taksis maupun nasti. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama gerak tropisme. Nah, tropisme itu gerakan tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi arah datangnya rangsang. Jadi si tumbuhan ini kalau gerakannya jenis tropisme, gerakannya dia dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Nah, ini bisa saja ya bergeraknya menjauhi ataupun mendekati rangsangan. Kalau gerak tumbuhan ini menjauhi datangnya rangsang, kita sebut tropisme negatif. Kalau dia mendekati rangsangan, kita sebut dengan tropisme positif. Nah, gerak tropisme ini bermacam-macam, tergantung jenis rangsangannya. Ada fototropisme, ada geotropisme, hidrotropisme, dan lain-lainnya. Nah, gerakan fototropisme atau biasa kita kenal dengan heliotropisme. Nah, dari kata foto, cahaya, ya, fototropisme ini merupakan gerakan bagian tubuh tumbuhan ke arah cahaya. Nah, kalau dia mendekati cahaya berarti fototropisme positif. Kalau dia menjauhi cahaya berarti fototropisme negatif. Contoh ya, gerakan fototropisme ini gerakan ujung batang ke arah datangnya cahaya. Contoh berikutnya misalnya bunga matahari. Nah, bunga matahari ini ya pada saat dia mekar pagi hari itu dia menghadap ke timur. Kemudian sore hari dia menghadap ke barat, tergantung pada adanya cahaya matahari. Berikutnya ini gerak hidrotropisme. Nah, gerak hidrotropisme, kata hidro, air. Ya, nah ini merupakan gerakan sebagian tubuh tumbuhan karena ada rangsangan berupa air. Contohnya misalnya gerakan bulu-bulu akar. Nah, bulu-bulu akar ini ya ke arah tanah ya. Nah, yang di situ banyak kandungan air yang tinggi sehingga gerakannya kita kenal dengan hidrotropisme. Yang ketiga, contoh tropismenya ada geotropisme atau gravitropisme. Nah, geo, gaya tarik bumi, gravitasi, gaya gravitasi. Ya. Nah, ini ya udah jelas merupakan gerakan sebagian tubuh dari tumbuhan karena adanya gaya gravitasi bumi. Contoh yang paling mudah itu gerakan ujung-ujung akar ke arah bumi. Ya. Nah, akar tanaman itu kenapa dia selalu mengarah ke arah bumi? Ya, jenis gerakannya itu geotropisme. Ya. Yang berikutnya, yang keempat, gerak kemotropisme. Kemo, ini zat kimia, jadi mudah untuk menghafalkan ya. Nah, gerakan kemotropisme ini rangsangannya berupa zat kimia, yang mana nanti akar tumbuhan ini, ya akar tumbuhan yang di dalam tanah ini akan berbelok. Dia akan menjauhi daerah tanah yang kurang baik. Ya, nah dia akan mencari ini. Gerakannya akan mencari zat makanan ya yang berupa zat kimia. Kalau dia mendekati zat kimia itu kita sebut kemotropisme positif, tapi kalau dia menjauhi zat kimia ya itu kita sebut kemotropisme negatif. Ya, satu contoh misal gerakan akar menuju zat-zat hara atau mineral yang ada di dalam tanah. Jadi dia mencari makanan ya, mencari zat hara ya, mencari makanan. Nah, jika gerakannya itu menjadi zat kimia, itu tadi ya yang kita sebut kemotropisme negatif. Ya, satu contoh misalnya gerakan akar yang menjauhi racun. Berikutnya itu yang kelima ya, gerakan tikmotropisme. Nah, gerakan tikmotropisme ini merupakan gerakan sebagian tubuh dari tumbuhan ya karena ada rangsangan sentuhan. Jadi ada sentuhan atau singgungan ya yang membuat si tanaman ini bergerak. Contohnya misalnya ya membelitnya sulur tanaman pada dahan atau pada batang. Atau mungkin kalian pernah lihat ya di rumah punya tanaman sirih misalnya atau tanaman kacang-kacangan. Ya, kalau kalian perhatikan
sulur dari tanaman sirih atau kacang-kacangan ini dia akan membelit ke benda ya yang ada di dekatnya, yang ada di sekitarnya. Kalian bisa ya, misalnya ini jadikan pengamatan kalian di rumah, misalnya kalian coba misal punya tanaman sirih, sampingnya tancapkan ya, misalnya kayu ya atau bambu, kalian tancapkan. Beberapa hari kemudian kalian amati di situ. Nah, kalian akan melihat tuh sulur dari tanaman sirih atau kacang itu akan membelit pada kayu ataupun pada bambu yang kalian tancapkan. Nah, gerakan itulah karena si sulur menyentuh ya, menyinggung atau bersinggungan dengan kayu, maka sulur itu akan membelit kayu. Nah, gerakan inilah yang kita kenal dengan gerakan tikmotropisme. Ini pembahasan mengenai gerak tropisme ya. Nah, ini contoh gambarnya. Ya, kalian bisa amati gerak geotropisme, gerakan ke arah gaya gravitasi bumi. Ya, ini gerakan akar. Yang kedua, tikmotropisme yang tadi sudah dibahas. Ini gerakan ke arah sentuhan atau singgungan. Ketiga, gerak ke arah adanya rangsangan air, kita sebut hidrotropisme. Berikutnya ya, setelah tropisme kita bahas tentang gerak taksis yang kedua. Nah, taksis ini gerakan berpindah tempat, cuman bukan berpindah tempat secara keseluruhan, bukan satu tubuh. Misal tanaman kalian di rumah punya tanaman mangga, pagi di depan, sore hari pindah ke belakang, bukan seperti itu ya. Taksis ini berpindah hanya sebagian saja yang berpindah dari tumbuh-tumbuhan. Ini bisa menjauhi ataupun bisa mendekati datangnya rangsang. Nah, ini ada dua macam, ada yang disebut fototaksis, ada juga yang disebut kemotaksis. Contohnya misal ya, ini untuk fototaksis, ini gerakan tubuh tumbuhan ke arah datangnya cahaya. Nah, ini berpindah. Satu contoh bergeraknya euglena, ya, euglena bergerak ke arah cahaya. Kemudian contoh yang lain lagi gerakan dari kloroplas atau zat hijau daun. Nah, kloroplas ini ya pada spirogyra dia akan bergerak ke daerah yang ada cahaya. Nah, itulah yang kita sebut fototaksis. Jadi benar-benar berpindah hanya sebagian dari tumbuhan itu. Kemudian contoh yang macam gerakan taksis yang lain itu kemotaksis. Nah, ini gerakan tumbuhan ya berpindah karena adanya rangsangan zat kimia. Contoh misalnya gerakan dari puluh serbuk sari. Serbuk sari ini bergerak ya, berpindah ke arah ovum ya. Biasanya ini terjadi pada tumbuhan biji. Berikutnya ya, gerak esionom yang terakhir yaitu gerak nasti. Nah, gerak nasti ini gerakan tumbuhan ya yang arah bergeraknya tidak dipengaruhi datangnya rangsang. Jadi rangsangan mau datang dari manapun, dari atas, dari bawah, dari samping, ini tidak terpengaruh, ya. Dia nggak berpengaruh arah datangnya rangsangan. Jadi dia bergerak saja sesuai dengan gerakannya. Satu contoh misalnya di sini ada beberapa juga ya, beberapa macam gerak nasti. Ada seismonasti, niktinasti, dan juga termonasti. Nah, di sini ya fotonasti. Fotonasti ini gerakan sebagian tubuh tumbuhan karena faktor cahaya. Contohnya misalnya bunga pukul 4 atau bunga mirabilis jalapa itu biasanya mekar pada waktu sore hari karena ada cahayanya sudah mulai redup ya, dia mulai mekar. Kemudian ada seismonasti. Seismonasti ini gerakan sebagian tubuh tumbuhan karena adanya sentuhan ya. Contohnya gerakan pada daun putri malu atau Mimosa pudica. Ya, nah ini daun putri malu itu mengatup karena ada suatu gerakan, ada sentuhan, rangsangannya sentuhan. Ya, ini bisa kalian coba ya praktek misalnya di rumah kalian punya tanaman putri malu ya di halaman misalnya ya atau di kebun kalian ada tanaman putri malu, kalian coba sentuh di situ. Nah, dia akan mengatup. Kemana arah mengatupnya? Nah, umumnya biasanya mengatup ke atas. Kalian kalau mau melihat ya, coba praktek kalian sentuh dari atas, kalian sentuh dari bawah, kalian sentuh dari samping. Nah, dia akan tetap mengatup ke atas. Jadi bergerak tanpa dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Ya, jadi karena rangsangannya berupa sentuhan disebut seismo. Nah, karena tidak dipengaruhi datangnya rangsang, nasti.
Jadi gerakan seismonasti itu gerakan tumbuhan ya karena sentuhan, tapi bergeraknya tidak dipengaruhi datangnya rangsang. Contoh lain lagi seismonasti, ini tanaman pemakan serangga. Biasa kita kenal namanya Venus flytrap. Nah, ini tumbuhan tapi pemakan serangga ya. Nah, ini biasanya dia mengatuk kalau ada serangga ya, yang tadinya dia membuka ada serangga. Nah, dia akan segera menutup. Gerakan nasti yang ketiga itu niktinasti. Ini gerakan tumbuhan ya, karena pada waktu malam hari atau gerakan tidur. Nah, ini contohnya pada tanaman polong-polongan ya, lantoro, bunga merak, petai Cina. Itu pada waktu sore hari itu biasanya daunnya akan menutup ya, atau kita kenal gerakan tidur. Berikutnya yang keempat, gerakan termonasti. Termo ini disebabkan karena rangsangannya berupa suhu ya. Nah, ini gerakan sebagian tumbuhan karena ada rangsangan berupa suhu. Contohnya apa? Ini mekarnya bunga tulip ya pada waktu musim panas. Bunga tulip itu bermekaran. Nah, ini faktor rangsangannya berupa suhu. Yang berikutnya tentang nasti kompleks. Nah, ada juga dikatakan kompleks. Nah, ini kalau nasti kompleks ini faktornya banyak sekali, makanya dikatakan kompleks. Nah, contoh gerakan nasti kompleks ini terjadi pada stomata. Jadi stomata itu membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh bermacam-macam rangsangan. Ada rangsangan cahaya, rangsangan suhu, maupun juga rangsangan berupa air dan zat kimia. Karena banyak, makanya disebut nastinya nasti kompleks. Ini mengenai beberapa gerakan nasti ya. Ini contohnya gerakan fotonasti tadi, gerakan bunga pukul 4 ya. Berikutnya seismonasti, daun putri malu pada saat sebelum disentuh itu mekar, setelah disentuh daunnya mulai ngatup. Dan nasti kompleks, nah itu gerakan pada stomata ya. Contoh yang lain lagi, ini niktinasti, gerakan menutupnya daun polong-polongan pada waktu sore hari, ya, atau gerakan tidur. Dan termonasti karena perubahan suhu, ya ini contoh mekarnya bunga tulip karena ada rangsangan suhu. Ya. Nah, oke, itulah tadi topik bahasan kita tentang gerak pada hewan dan pada tumbuhan. Semoga kalian paham ya. Sampai di sini pembahasan kita ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap sehat dan terus semangat. Ya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Oh iya, jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.